Begitu juga nanti di akhirat kita datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun tidak ada kalanya. Ya Allah, ini sedekahku, ini zakat fitraku. Allah katakan, mana kuncinya? Mana nomor rekeningmu? Mana? Hilangi. Urusi dulu di neraka surat keterangan hilang. Maka kalau tidak ada sholat, jamaah kau harap. Maka setan ketika kita mau puasa, tidak terlalu nagoda ki. Setan ketika kita mau umroh, kalau perlu nak sponsori kau, pergi kau. Tapi apa? Nah buat kita selama perjalanan update status saja kerjata. Tapi ketika mau sholat, setan berusaha gagalkan. Kenapa? Karena inilah puncak ibadahmu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bapak ibu sekalian, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada? Ini saya lihat muka-muka penuh masalah semua ini. Ya toh? Nah, Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Das'at, kalau ada masalahmu ini kau pakai selesaikan. Ada masalahmu, ini senjata yang kau gunakan untuk selesaikan masalahmu itu. Apa itu? 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabarako pada cengi sampajamu, ia selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Baik, kalau caleg janji ki, coba bisa kena janji surga, nah janji ki juga surga. Iya toh? Tapi begitu terpilih, hilang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kalau ada masalahmu, 1, sabar. 2, perbaiki sholat. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Coba makin lihat IBD. Waktu tak mahasiswa, apa masalahnya anak mahasiswa? Skripsi. Sudah skripsi, selesai masalahnya? Wisuda. Sudah wisuda, selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah jadi kerja pegawai, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai masalahnya, mau tongi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau sedang jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau tongi jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode, mau tongi gubernur. Sudah gubernur, ditangkap KPK. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ini ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu, kita kira kalau suami tak gagah bukan masalah. Masalah, nagoda orang. Apalagi kalau istrinya jelek. Tambah masalah. Berarti bagus kalau jelek suami Ustaz. Nah hina orang, kita si malu jalan sama dia. Dulu mau kok. Semua orang ada masalah. Maka begitu ada masalah, sabar. Yang tadinya waktu pacaran sopan betul lakinya. Sopan betul istrinya. Santun betul ngomongnya. Baik betul akhlaknya. Kenapa setelah dinikahi kasar, jutek, ngomongnya tidak enak, malas, makutu, mabu wajah. Ya toh? Mau midi apa itu bijodomu? Allah kasih. Maka solusinya sabar. Bagaimana itu sabar Ustaz? Alladzi iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapu bawa ni romu napa makadako inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomel-ngomel istrimu di depanmu, membelakang kau baru ucapkan inna lillahi. Jantung kau di depannya langsung kena lempar itu. Kau kira kau mati? Ya, ucapkan dan lazibkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Adik-adik sekalian, banyak sekali anak remaja curhat sama saya. Sudah baku baik pacarnya. Sudah janjian setelah sarjana menikah. Ternyata ada yang lamar dan lebih baik. Itu yang dia terima. Ya wajar, itulah yang terbaik buat kamu. Jangan pernah sakwa sangka. Sabar saja. Ternyata kemarin
pil caleg, kalah suami tak. Sabar, Allah tahu itu yang terbaik. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dia jadi caleg, kawini lagi. Allah tahu yang terbaik. Maka sikap menghadapi semua masalah-masalah hidup ini, sabar aku. Palisuril puangnya, sabar. Yang kedua, kata Allah, kalau ada masalahmu, perbaiki solatmu. Kenapa rumah tangga saya tidak bisa bahagia? Pasti solatmu tidak beres. Kenapa setiap ada usahaku pasti masalah? Pasti dia sempajak kok. Inilah solat yang paling banyak dilalaikan umat Islam. Saya yakin di tempat ini tidak ada yang berani tinggalkan puasa. Tapi saya curiga ada tidak sembahyang subuh tadi. Nah biar semua puasamu full, kalau kau tidak solat tidak ada gunanya. Ibu-ibu, Pak, pernah menabung? Pernah nabung? Pernah nabung? Bawa uang ke BRI misalnya, kasih 5 juta. Yang terima itu uang baku kenal ki. Besok, lusa, datang ki mau ambil itu uang 5 juta. Apa bisa langsung diambil? Meskipun sepupu ki itu tellernya. Mana uangku? 2 hari yang lalu kusimpan di sini 5 juta. Mana? Bisa begitu? Bisa enggak? Bisa enggak begitu? Apa nak minta? KTP. Apa lagi nak minta? Nomor rekening. Apa lagi nak minta? Buku tabungan. Bisa enggak saya bilang, jam kok, namu tahu gitu? Itu lihat itu CCTV, peresai. Ada di situ uangku, ku kasih kok. Mana uangku? Tidak, dia akan berkata, saya tahu Ji, ada wanta, tapi mana KTP tak? Oh hilang nih. Kalau begitu, urus dulu keterangan hilang. Baru besok boleh diambil itu uang. Begitu juga nanti di akhirat kita datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini puasaku 30 tahun tidak ada kalanya. Ya Allah, ini sedekahku, ini zakat fitrahku. Allah katakan, mana kuncinya? Mana nomor rekeningmu? Mana? Hilang nih. Urusi dulu di neraka surat keterangan hilang. Maka kalau tidak ada sholat, jamah kau harap. Maka setan ketika kita mau puasa, tidak terlalu nagoda ki. Setan ketika kita mau umroh, kalau perlu nak sponsori kok, pergi kok. Tapi apa? Nah buat kita selama perjalanan update status saja kerja tak. Tapi ketika mau sholat, setan berusaha gagalkan. Kenapa? Karena inilah puncak ibadahmu. Orang kalau tidak sholat, sia-sia semua amalmu. Adik-adikku sekalian ini yang masih muda-muda. Kau hebat puasa tapi tidak ada sembahyangmu, tidak ada gunanya. Biasa ada anak muda bilang, tidak penting sembahyang. Yang paling penting itu hatimu dong. Langsung berdiri anak muda, cocok kate, cocok ini tawa. Kan dia juga tidak sembahyang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad paling bagus kelakuannya. Tapi apa beliau tidak sholat? Sholat. Batas kekafiran dan keislamanmu kata Allah, kata Nabi, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Dan puncak penghambaan kepada Allah adalah sholat. Artinya apa? Orang kalau haji masih boleh dagang. Haji masih boleh dagang, Bu. Misalnya, ibu pergi sambil bawa sambal terasi yang sudah bagus, dijual di sana, boleh, sah hajimu. Tawaf sambil nyanyi, boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, boleh, sah. Puasa, boleh sambil dagang, boleh. Lagi puasa, berapa gasta? 15.000. Dedek kat jalan naik, jangan kau balik cari yang lain. Sah puasamu. Bayar zakat boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Tapi sholat boleh sambil nyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Pasti salah sholatmu. Kenapa? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak haji masih Islam. Tidak bayar zakat masih Islam. Tidak puasa masih dinyatakan Islam. Tapi ketika dia tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu
As-sidda'u lal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku Islam, tandra-tandrana umat selenge ruk'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Orang yang baik solatnya, insya Allah kecil buat Allah apa yang kasih kau. Adik-adik, ada di sini sarjana setengah mati cari kerja? Ada? Perbaiki solatmu. Ada kerjanya tapi tidak dapat istri. Perbaiki solatmu. Ketika kalau selesai solat, bayangkan wajahnya itu cewek. Bayangkan ke wajahnya, salawati mukanya biar Allah yang gerakkan hatinya. Tapi cewek aja ke istri naura musalawati. Minta kepada Allah. Degaga susana pungala talam malekku akai muelo. Tidak ada susahnya bagi Allah. Tadi subuh kita sudah jelaskan. Kecil buat Allah kasih kau apa yang kalau Allah mau. Ada di sini pernah tidur 2 hari tidak pernah bangun? Ada? Ada di sini anak-anak pernah tidur 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Pernah Ibu? Pernah? Kalau Allah mau jangankan 2 hari, 309 tahun tidak pernah bangun Ashabul Kahfi. 309 tahun tidur. Kalau Allah mau. Perempuan bisa ndak hamil ndak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Bisa. Siti Maryam, wanita suci, ndak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma banyak sekarang anak-anak cewek mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suaminya, beleng-beleng. Ya, nah solat perbaiki. Insya Allah kalau solatmu baik, kecil buat Allah. Ya, ada yang bilang, kenapa paling saya Ustaz? Solat mak. Tapi tidak mau lepas hidupku dari masalah. Saya sudah solat. Betul kau solat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita sembahyang duhur, Anda ikhlas. Saya solat Ustaz. Betul kau solat tapi main-main. Solat orang kayak tidak semangat sekali solat. Mulai takbir kayak tidak makan 3 hari. Allah. Solat sambil lakoti kalepana. Malik yaumiddin. Iya kena udhu. Mana poin tarana nak kocito. Bah. Ya. Saya solat Ustaz. Betul kau solat. Tapi seolah-olah kau tidak mau ketemu Tuhan. Mana buktinya? Ada ibu-ibu bertanya sama saya, Ustaz, boleh orang solat tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Nah bilang bang Ustaz. Boleh ji tapi bagaimana itu kalau ruku ki? Ya, maka adik-adik sekalian, kecil buat Allah, kasih apa yang kamu mau. Yang penting perbaiki solatmu. Kalau solat baik, insya Allah Allah akan lapangkan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas, insya Allah sebentar subuh kita akan lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.